Salam anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Yaitu hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Inilah hari pertama kita belajar di kelas 5. Setelah kalian menyelesaikan tugas di kelas 4, Ibu mengucapkan selamat buat keberhasilan kalian naik kelas. Pasti siswa kelas 5 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng sudah pada mandi dan berpakaian seragam yang rapi pada hari ini. Apakah kalian semua anak-anak yang diberkati Tuhan sudah berdoa dan sehat-sehat? Sudah sarapan pagi? Pasti sudah kan? Puji Tuhan kita bisa bertemu di hari yang penuh sukacita ini walaupun hanya melalui media online. Tetapi Ibu harapkan tidak mengurangi semangat kalian semua untuk belajar firman Tuhan yang luar biasa manfaatnya dalam kehidupan kita sebagai yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami naikkan syukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Sepanjang malam Tuhan telah pelihara kami dan bangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Kami bisa menikmati nafas kehidupan serta sinar matahari yang membuat semangat baru bagi kami untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Ampunin kami dalam segala dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Jadikanlah kami anak kesayangan-Mu ya Bapa. Jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu dan taat kepada orang tua serta guru kami, juga mengasihi sesama manusia. Kami mohon jadikan kami cerdas dan mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami guru-guru dan siswa-siswi kelas 5 hari ini berada dalam perlindungan Tuhan sehingga kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Amin. Baik anak-anak, judul pelajaran kita pada hari ini adalah Mengapa Manusia Berdosa? Terdapat dalam Kejadian pasal 3. Judul pelajaran kita hari ini berupa pertanyaan. Karena ada pertanyaan harus juga ada jawaban. Jawabannya ada 2 mengapa manusia berdosa, yaitu 1. Pencobaan manusia, 2. Manusia mengalah pada pencobaan. Dan akibatnya ada 1. Akibatnya hilangnya kemuliaan Allah dalam kehidupan manusia. Penjelasan dari pencobaan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Tuhan tidak melarang pencobaan itu terjadi untuk mendidik manusia mengatasi dosa. Tidak ada jalan lain kecuali manusia dihadapkan kepada pilihan ikut jalan Allah atau iblis. Dalam Kejadian pasal 3 kita dapat melihat tahap-tahap pencobaan itu terjadi. Mula-mula iblis hanya bertanya tentang firman Allah, Kejadian pasal 3 ayat 1. Kemudian dibantah nyata-nyata, Kejadian pasal 3 ayat 3. Akhirnya apabila manusia yang dicoba itu mau terus mendengarkan, maka iblis pun melanjutkan dengan memburuk-burukkan maksud baik Allah, Kejadian pasal 3 ayat 5. Penjelasan manusia mengalah pada pencobaan. Kejadian pasal 3 ayat 3, mula-mula iblis mempengaruhi telinga manusia dan manusia membiarkan telinganya mendengarkan pencoba. Kemudian membiarkan mata manusia menikmati benda yang ditunjukkan pencoba. Lalu membiarkan keinginan hati manusia menguasai diri manusia itu sendiri. Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pencobaan yang pertama di Taman Eden sama dengan ribuan pencobaan sampai sekarang. Banyak manusia yang jatuh dalam dosa dan mengalah pada pencobaan. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar telinga, mata, dan hati kita tetap memegang teguh firman Tuhan, mentaatinya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kamu siswa-siswi kelas 5 berdoa supaya kamu tetap tidak jatuh dalam dosa. Oke anak-anak. Penjelasan akibat-akibat dosa.
Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Mata mereka terbuka, hati mereka kehilangan kemurnian, dan mereka mulai memiliki perasaan malu, takut. Mereka menyembunyikan diri dari Allah karena takut. Allah sudah memperingati manusia dengan jelas dalam Kejadian pasal 3 ayat 3. Tetapi manusia tidak taat kepada Allah, lebih memilih taat kepada iblis. Allah penuh kasih sekalipun dosa mereka terbentang di hadapan Allah. Mereka tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Rasul Paulus, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Dosa dengan kata lain adalah sikap yang tidak tunduk kepada Allah dan tidak mau berkelakuan sebagaimana Allah inginkan. Akibat dari dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Namun Allah tetap mengasihi manusia karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka Allah berusaha mendamaikan dirinya dengan manusia dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Manusia diperdamaikan dengan Allah melalui diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan yang sudah Ibu berikan dari atas, dan tibalah saatnya pada saat ini kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita bersyukur buat kasih Allah yang mau mengutus anaknya untuk menebus kita dalam dosa. Anak-anak yang disayang Tuhan berusaha tetap setia dan taat kepada Tuhan supaya tidak jatuh dalam dosa di setiap perbuatan, perkataan, dan sikap kamu setiap hari dimanapun kamu berada, di rumah, di sekolah, dan di tempat lain. Ingat tadi penyebab manusia berdosa adalah pencobaan manusia dan manusia menyerah kepada pencobaan. Tidak bisa menguasai diri supaya tidak berbuat dosa. Hari ini pelajaran kita tutup dengan doa. Baik anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, atas penyertaan-Mu selama kami belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami mampu menjaga diri dan taat serta setia kepada Tuhan dan kami tidak jatuh dalam dosa lagi. Terima kasih penyelamatan yang Tuhan berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah tutup dengan doa pelajaran kita dan tadi kita sudah juga membuka dengan doa. Pesan Ibu bagi kamu semua adalah anak-anak pelajari berulang-ulang materi pelajaran kita hari ini dan pada pertemuan minggu depan kamu mengerjakan tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, Immanuel.